Oke, teman-teman, ini salah satu drone favorit saya, yaitu drone yang menyerupai DJI Neo. Nah, mumpung libur hari ini, saya coba akan mengunboxing dan kita coba tes fiturnya, kira-kira fiturnya seperti apa. Ya, nah ini dia. Nah, ini teman-teman, ukuran drone-nya gede banget ya. Kayak DJI Neo ya kalau saya lihat. Kalau saya perhatikan ukurannya sama dengan DJI Neo ya. Oke, terus gini, ini sebetulnya upgrade dari drone yang versi sebelumnya ya, yang masih menggunakan dinamo brush head seperti GT6 kalau nggak salah ya, GT3 atau GT6 atau L100 lah ya. Nah ini versi upgrade. Kalau salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Ini upgrade-nya, dia ukurannya lebih besar. Kemudian dinamonya juga sudah menggunakan brushless ya. Ini sudah brushless. Ini yang menurut saya yang keren ya, artinya dengan dinamo brushless tentunya dia punya power yang lumayan lebih powerful ya, dan lebih bertenaga. Kemudian baterainya, cuma sayang kalau menurut saya baterainya sih terlalu kecil ya untuk ukuran drone seperti ini. Sudah brushless dengan bodi yang cukup lumayan besar, dengan baterai yang menurut saya kapasitasnya terlalu kecil ya, kurang ini aja kalau menurut saya. Harusnya sih lebih besar ya kapasitas baterainya, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba fiturnya ya. Untuk kameranya sudah ISC jelas ya. Di sini ada kamera optical flow, dan kalau saya perhatikan ini nggak ada sensor anti nabrak ya teman-teman, karena mungkin sudah tercover sama proper guard yang body ini ya. Jadi walaupun nggak ada sensor anti nabrak, tapi masih aman lah ya kalau diterbangkan di dalam ruangan. Oke, kemudian baterainya, nah ini saya versi baterai yang remote-nya saya versi remote yang murah ya. Kan ada juga yang pakai screen untuk remote-nya. Ini pakai remote yang seperti GT3 ya. Oke, kecil. Nah, sedikit saya bahas sebelum nanti kita coba terbangin. Ini ada tilting ya, ini tilting kamera, jadi naik turun kamera nih. Kemudian di sini ada speed, kecepatan, ada take off, landing, sama emergency stop. Jadi satu tombol tiga fungsi. Speed on off. Kemudian ini ada headless mode sama RTH ya. Di sini ada trim, ternyata dia dikasih trim juga nih, trim. Jadi untuk menstabilkan drone walaupun sudah ada optical flow. Ini kamera, ambil foto, dan ini untuk lampu lah ya. Ini flip. Oke, yuk kita coba siapin. Sama ini ternyata ada juga proper guardnya. Nah, proper guardnya seperti ini, kita langsung pasang aja. Oke, kita coba langsung pasang. Cara masangnya, oke sebentar. Nah, oke, jadi nggak pakai mur atau baut ya. Ini tinggal ada slotnya. Oke, seperti ini. Kita dapat satu lagi pasang. Tinggal cari lubangnya sini, kita pasin, dan oke, sudah terpasang ya, persis di DJI Neo ya. Yuk kita coba hidupin. Baterainya ini ya, cuma baterainya ini ngecasnya butuh waktu yang cukup lumayan lama teman-teman ya. Oke, kita langsung pasangin. Oke, powernya di sini, tekan agak lama, ini agak keras, butuh tenaga nih. Oke, saya coba tekan lagi. Nah, itu dia. Oke, remote-nya tekan aja. Nah, tinggal binding ya. Nah, kita coba fitur yang pertama, ini lampu nih, kita matiin aja supaya lebih hemat untuk penggunaan baterainya. Oke, nyala, matiin. Nah, itu ya. Yuk kita langsung terbangin. Oke, sekarang coba sematnya ini dulu ya. Yuk, binding dulu, saya kalibrasi ulang seperti ini. Lampunya dimatiin aja supaya hemat.
Coba auto take off. Oke, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat drone M23 ya. Kalau disimpulkan, dia optical flow-nya ini betul-betul berfungsi dengan baik ya. Sangat stabil ya. Tuh. Oke. Dan di powernya ini kalau saya rasain ini enak banget ya. Naik turunnya enak banget ya. Jadi dinamo yang diganti dengan brushless itu betul-betul berpengaruh banget ya. Beda dengan yang brush head. Oke, kita coba putar dulu. Nah, ini dia. Coba tilting kameranya ya. Oke, tilting kamera tuh ini. Oke, ini ke atas. Dia nggak bisa full, tapi lumayan lah. Oke, coba turunin. Nah, sampai hampir ke bawah ya. Untuk tiltingnya lumayan enak sih, nggak terlalu tersendat. Kemudian coba speednya ya. Oke, saya mundur dulu. Speed 1 ini, speed 1. Oke, agak berat di dalam rumah, tapi anginnya kenceng kebetulan dari atas. Kita coba speed 2. Speed 2. Oke, berat banget ya, karena angin kenceng ya. Oke, kita coba speed 3. Sorry, speed 3. Nah, ini dia. Oh, oke, mantap ya. Untuk speednya ada 3 kecepatan. Coba saya ke sini, speed 3. Oke lah ya untuk speednya. Oke, ini speed 3. Kalau mau saya sih bisa diandelin lah, walaupun agak sedikit berat ya, karena dia dinamonya sudah brushless ya. Oke, kita coba kembalikan ke speed 1. Oke, awas. Lanjut ke fitur landing ya. Ini take off, tadi kita coba landing. Oke, dia turun sendiri, saya batalkan. Satu lagi emergency stop, ini kita coba tekan. Jadi fungsinya kalau misalkan drone crash atau apapun ya, nah untuk mematiin secara langsung pada saat dia terbang, tekan aja tombol ini. Oke, itu ya. Jadi ada satu tombol, itu 3 fungsi sekaligus, dan ini langsung mati drone-nya. Dan kalau bisa hati-hati teman-teman, kalau misalkan nerbangin, pada saat nerbangin jangan sampai di ini ya, jarak yang jauh tiba-tiba di emergency stop, tekan tombol ini lama, itu resikonya ya langsung mati. Oke, kita nyalain lagi. Oke, kalibrasi wajib tempat datar ya, karena kalau dia miring sedikit pasti terbangnya agak nggak stabil ya. Oke, kita coba speed udah, take off, landing, emergency stop udah, headless mode kita coba terbangin, take off. Nah, headless mode-nya kita coba aktifkan. Ini ya. Oke, cukup tekan sekali, pendek aja. Nah, ini menghadap ke sana. Tapi saya bisa menggerakkan drone. Tuh, maju, mundur, kiri, kanan. Ini membuktikan kalau headless mode-nya berfungsi dengan baik ya. Jadi bermanfaat buat teman-teman kalau kehilangan orientasi, bisa menggunakan fitur headless mode ya. Kita coba langsung dinonaktifkan. Fitur flipnya saya gunakan speed 2. Coba flip ini ya, flip. Oke, flip kanan, flip kiri, depan, belakang. Oke, untuk flipnya 4 arah. Kemudian coba fitur RTH ya, RTH ini. Salah neken ternyata. Itulah resiko ya. Harusnya RTH itu ini, tapi salah saya mijit emergency stop, akhirnya drone jatuh dan mati ya. Saya mati, nyalain lagi. Ini bahaya ya teman-teman, kalau nerbangin tinggi tiba-tiba dimatiin, drone bisa jatuh, terbang bebas ya. Oke, langsung, nggak masalah. Kita coba langsung tanpa proper guard.
fitur RTH ya. Oke, coba take off. Oke, coba fitur RTH tuh ini ya. Tekan. Nah, dia balik ke arah sini. Coba saya putar posisinya seperti ini. Coba RTH lagi. Oke ya. Lihat, saya coba sana lagi, diputar. Ini menghadap saya, tekan tombol RTH. Mantap. Untuk RTH-nya betul-betul berfungsi ya, sesuai dengan fungsinya ya. Oke, kita coba hasil kameranya, auto landing. Hasil kameranya. Oke, kita coba langsung aktifkan WiFi-nya. Oh, ini udah aktif. Follow UFO, kemudian aplikasinya KAI UFO. Nah, ini sudah terkoneksi antara kamera handphone, kamera drone dengan handphone ya. Jadi saya bisa real time, bisa ngelihat langsung dari handphone ya. Kita coba langsung lihat hasil kameranya pas terbang, take off. Nah, ini dia teman-teman. Oke, salting kameranya. Oke, ini hasil kameranya. Kalau menurut saya kameranya lumayan bagus, bening ya. Untuk ukuran drone mainan ini keren. M23 ini betul-betul bagus hasil kameranya ya. Tuh bisa dilihat. Oke. Oke, kita coba belusukan. Ini anginnya kencang ya teman-teman, walaupun di rumah tapi anginnya kencang. Oke, kita coba belusukan. Nah, ini lebih jelas ya. Kita coba belusukan sini sambil lihat hasil kameranya yang lebih terang ya. Oke, ini dia. Belusukan lumayan untuk hasil kameranya, benar-benar bening ya, dan nggak terlalu yellow banget. Cuma kalau memang nggak stabil karena memang dia nggak ada stabilizer ataupun GPS dan sebagainya ya. Mantap. Oke, kita coba tarik masuk ke dalam. Nah, ini teman-teman. Oke, mantap. Nah, ini dia. Untuk hasil kameranya keren ya. Kita coba auto landing, saya kira udah semua. Mungkin nanti di tempat terbuka yang lebih enak untuk terbangnya lah ya. Oke, coba auto landing. Drone M23, kalau menurut saya setelah tadi saya coba tes fiturnya, bukan hampir ya, semua fitur berfungsi dengan baik, termasuk tadi ada RTH. RTH-nya bukan berarti RTH kayak drone GPS ya, hanya satu arah aja. Itu betul-betul berfungsi dengan baik. Dengan arah yang berbeda, dia tetap balik ke pada saat dia terbang lah ya. Itu cukup termasuk bagus. Untuk headless mode-nya juga keren juga, artinya dia betul-betul tidak mengenal depan belakang ya, artinya untuk orientasi. Kita bingung dengan orientasi, headless mode-nya bisa diandalkan. Untuk sensornya emang nggak ada, optical flow-nya juga mantap karena dia bisa ngelock ya. Cuma memang kelemahannya karena ini drone ini bidangnya besar, jadi kalau ada angin kenceng ya mau nggak mau harus dia agak bergeser ya, bahkan bisa ke bawah sama angin ya. Nah, tapi ya untuk kameranya nih yang menurut saya menarik juga, kameranya juga termasuk bagus kalau menurut saya untuk kelas drone mainan ya, karena nggak buram lah ya, nggak buram, dia termasuk agak jernih dan juga nggak terlalu getarannya nggak terlalu terlihat banget. Kalau nggak stabil wajar karena dia bukan drone yang sudah ada stabilizer ataupun ada gimbalnya lah ya. Tapi untuk drone mainan mantap ya.
Dan nanti kita coba kupas lagi M23 ini bagaimana untuk kemampuan terbangnya lebih lengkap lagi ya, dari kestabilan, jarak terbang, durasi terbang itu penting banget. Nah, nanti kita coba di next di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe supaya semangat ya saya pada saat membuat video yang lainnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.